Sambil menunggu cek diberi ada di panitia, yang saat lagi akan disampaikan ke depan yang akan kita bacakan CV beliau. Cek. Sekaligus penunjukan nama kalau mereka tulis ya, apa yang mau mereka tulis. Masalahnya kalau tidak menulis, algoritma dari komputer tuh di internet dia tidak akan mengenal kita. Saya ada satu tulisan waktu itu dipakai oleh kakak. Jadi itu langkah tulisan itu Pak Yakobus gak ke orang itu. Tiba-tiba dicari rupanya dimakan algoritma karena itu sudah dianggap sebagai teori empiris itu. Banyak kita punya teori empiris tidak dikatakan. Kalau tidak dipublikasikan ke misalnya kita buat blogspot gitu. Oke yang sebenarnya. Kalau kita mau kuat, kalau intelektual harus buat awalnya pakai blogspot ya. Tidak masalah itu diambil, tapi kita udah menemukan teori empiris tadi itu. Cek saya dulu ya. Teori empiris itu rupanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu juga sampai suatu masa dia dianggap sebagai siang ataupun menjelang sore, dan kebetulan menemukan Pak Jungkong filosofi apa narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Vite Tuntien, Adil Kak Tarido, Bak Curamet Kak Saruga, Basingat Kak Jubatan. Harus. Yang saya hormati panitia kegiatan pada sore hari ini, dan terkhusus kepada narasumber kita yang kita tidak asing lagi, Profesor Dr. Ibrahim MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebetulnya saya tidak perlu banget untuk menunggu CV yang beliau tulis, karena tanpa dibacakan CV beliau, Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang satu ini, karena sering kita ketemu di event-event baik kegiatan seminar nasional dan internasional ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga ataupun bina lembaga kerukunan umat beragama ataupun forum kerukunan umat beragama Provinsi Kalimantan Barat. Tidak asing bahwa Prof. Ibrahim sering memberikan materi dan sebagainya kaitannya dengan apakah itu moderasi beragama, apakah itu kerukunan, indeks kerukunan dan lain sebagainya. Ya, walaupun toh beliau itu ada sebagai guru besar di IAIN Pontianak yang jurusannya adalah komunikasi, betul Prof ya, jurusan komunikasi penyiaran. Iya. Dan tidak asing lagi kepada kita bersama, dan kaitannya dengan materi yang akan beliau sampaikan pada kesempatan hari ini tentang kaitannya moderasi beragama dan implementasinya, yang tentu kita juga sering mendengar baik disampaikan oleh narasumber yang lain, dan kebetulan tadi pagi juga
kita bersama-sama sudah mendengarkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro kita, walaupun termasuk kita berharap mudah-mudahan kedepannya beliau lah yang akan ditunjuk oleh Pak Menteri sebagai Biro ataupun Kepala Biro Hukum di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, sehingga kita tidak asing lagi dan kita juga sering ketemu dengan beliau baik di event seperti ini ataupun di yang lainnya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kenal dengan Pak Prof. Ibrahim mungkin tidak asing lagi, tapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari pusat ataupun panitia mungkin perlu kita bacakan CV beliau. Yang pertama, nama beliau adalah Profesor Dr. Ibrahim MA, NIM 1977, masih sangat muda sekali ya. Kalau di sini memang beliau adik saya dari segi umur, tapi dari segi ilmu pengetahuan yang luar biasa. Saya saja, tapi ilmunya sangat dangkal. Walaupun toh kami dengan beliau ini selalu seiring seia sekata dalam kaitannya di kepengurusan FKUB, beliau ketua FKUB, saya sebagai sekretarisnya. Tapi beliau masih sangat muda sekali, 1977, sedangkan saya kurang lebih 1970 kan begitu, kurang lebihnya. Tempat tanggal lahir Nanga Jajang, bukan Pak Jajang yang ada di Manakusan, tapi Nanga Jajang, 28 Mei 1977. Email nanti akan bisa lihat sendiri, instansi YIN Pontianak dan FKUB Kalbar ataupun Pontianak Kalbar. Alamat kantor ada dua, ada di Jalan Suprapto, Jenderal Suprapto, ada juga di Dr. Sutomo, Pontianak. Pangkat golongan pembina utama media 4D. Satu lagi atau selangkah lagi sudah 4D selesai belum ya? Artinya sudah nggak ada lagi ya? Sudah ngabur, tinggal satu langkah lagi, nggak ada pangkat tertinggi ya kan? Luar biasa, masih muda tapi pangkatnya sudah 4D. Nomor telepon kalau bapak dan ibu ada konsultasi dan sebagainya ataupun bertanya di luar forum ini bisa dihubungi 0815 22473110 BWP dan nomor rekening rahasia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak berpanjang kalam saya menyampaikan pernyataan ini yang jelas nanti akan kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh beliau kaitannya dengan penguatan moderasi dan implementasinya serta apa yang harus kita lakukan ke depan yang sudah digulirkan progres yang sudah tadi kita godok bersama-sama dan juga mungkin ada yang bertanya dan sebagainya. Nah sekarang itu tinggal penguatannya bagaimana moderasi ke depan khususnya karena apakah ketika nanti Pak Menteri kita sudah ganti ataukah masih tetap, apakah ini akan masih berjalan ataukah tidak? Karena pada waktu kegiatan yang lalu ada yang mesti cemas-cemas harapan kita bahwa penguatan moderasi ini terus walaupun toh siapa menterinya, siapa presidennya dan sebagainya akan tetap berjalan kaitannya dengan kerumunan yang ada di tidak hanya di Indonesia tetapi go nasional dan internasional. Baik Bapak dan Ibu, jangan kemana-mana, tunggu yang satu ini yang akan saya sampaikan dengan Prof kita. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Haji Nur Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, bahagia untuk kita semua. Mari kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah terhingga pada kita semuanya. Pertama, nikmat sehat, yang karena sehat itu kita bisa menjalankan seluruh aktivitas keseharian kita, dan karena sehat itu kita bisa bertemu siang hari ini sebuah acara yang tentu akan banyak maknanya dalam kehidupan kita dan kehidupan
antar agama kita di Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yang saya hormati Bapak Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Hukum ya, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Ketua Panitia juga dari Kementerian Agama Pusat beserta semua rombongan yang saya tak bisa menyebut nama dan posisi masing-masing. Saya hormati, selamat datang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bapak. Bapak-bapak, para ibu yang menjadi peserta ini yang sesungguhnya adalah para tokoh masyarakat, tokoh agama di Kalimantan Barat. Kemudian Ketua Pokja KUB, Kanwil Kementerian Agama yang banyak merangkap jabatan, moderator juga, sekretaris saya juga, ustadz besar juga, kiai besar juga, ya, dan seluruh jajaran kepegawaian di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Saya berterima kasih dan berbangga untuk bisa hadir di hadapan Bapak semuanya. Dan saya pastikan juga di sini sesungguhnya antara rekan-rekan kerja kita, kerja kami di kerukunan, di forum kerukunan beragama, ada Ketua Forum Kerukunan Beragama Kuburaya, Pak Ahmad Padoni, ini luar biasa. Ini suhunya kerukunan, suhunya moderasi. Ada pengurus wilayah, pengurus provinsi ya, KUB provinsi, sudah Pak Makarius, Pak Jo, Pak Nidi, Pak Ustaz, Ibu Nurul, dan semuanya saya kira wajah-wajah yang sesungguhnya familiar dengan persoalan keislaman, persoalan keagamaan, persoalan kerukunan dan moderasi. Nah, karena itu maka sebenarnya saya hanya ingin tampil di sini untuk kita berbagi, kita berdiskusi tentang perjalanan moderasi beragama hari ini dan ke depan, atau selama ini sampai hari ini dan ke depan seperti apa. Nah, saya diberikan tema tentang moderasi beragama di Indonesia, implementasi dan tantangannya. Saya mohon izin untuk berdiri karena harus bisa berdiri kalau mau diskusi lagi. Boleh ya? Boleh. Boleh. Sekalian, saya betul materi yang sudah diterima Bapak Ibu tadi pagi itu adalah sosialisasi tentang hukum regulasi yang terkait dengan moderasi beragama, pengetatan moderasi beragama di sekitar PMA 18/2020, sekitar Kepres 18/2020, kemudian Perpres 58/2023. Nah, sekitar itu kira-kira untuk regulasinya. Nah, karena itu maka saya juga sebenarnya akan menyinggung dari situ, berangkat dari situ, karena ini kegiatan penyuluhan hukum tentang regulasi moderasi beragama, maka saya akan berangkat dari regulasi itu. Tetapi saya tidak akan menjelaskan detail sebagai objek kajian regulasi, karena saya yakin pasti sudah semua disampaikan tadi pagi, gitu ya. Bapak Ibu, saya hanya ingin mengajak kita semua dalam kesempatan ini untuk sama-sama memahami, kemudian memastikan bahwa kita bisa menerapkan apa yang diamanahkan dalam regulasi. Kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh regulasi dan kita mampu untuk mengaplikasikan dalam tindak tanduk kita, dalam perilaku keagamaan dan hubungan antar agama kita sehari-hari dari regulasi itu. Nah, bagian itu saya kira wilayah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan bagian itu yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk lebih banyak berdiskusi, saya kira nanti di bagian akhir dari sesi ini. Kita sampai jam 4 ya. Oke, Bapak Ibu, yang ini saya tidak mau bertanya. Kalau di forum-forum biasa saya pasti bertanya, karena slide-nya bertanya ya. Soal moderasi beragama, apa itu moderasi beragama, bagaimana, mengapa moderasi beragama, bagaimana moderasi beragama. Saya tidak lagi ingin bertanya, karena saya tahu di sini sudah ahlinya semua, ya. Di sini sudah para pakar semua, sudah menerima materi yang panjang juga tentang moderasi beragama. Karena itu saya hanya akan
tunjukkan sekilas saja di sini ya. Nah, kira-kira ini kita boleh sandingkan dengan apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu tadi, bahwa moderasi beragama, apa itu moderasi beragama? Adalah cara pandang, cara sikap dan praktik beragama di jalan tengah yang tidak ekstrim, inklusif, toleran dan tawasul. Kemudian realitas mengapa moderasi beragama itu penting, mengapa kita harus moderat dalam beragama, mengapa kita harus menjadikan moderasi beragama sebagai penguatan dalam tatanan hubungan kita antar agama dan antar umat beragama. Karena ada realitas yang tak bisa kita hindari, realitas yang tak bisa kita pungkiri hari ini adalah soal keragaman kita. Realitas keragaman dari sisi apapun itu, budaya kita beragam, agama kita beragam, etnik kita beragam, adat istiadat kita beragam, bahasa kita beragam, bahkan selera pun kita beragam. Ada yang seleranya cincalok, ada yang selera sambal belacan, ada yang selera apa, seragam. Kita ingin pastikan ya Ustadz Palungi, dalam satu meja makan tidak ada yang saling sikut hanya karena menu yang saling berbeda nanti. Yang tak suka belacan marah dengan yang makan belacan di meja yang sama. Yang tak suka cencalok marah dengan yang makan cencalok di meja yang sama. Nah, kita pastikan jangan terjadi di tengah kita hanya karena perbedaan selera makan di atas meja kemudian kita berkelahi dengan selera makan itu. Kalau mau makanlah, kalau tak mau biarkan orang yang mau makan. Kira-kira begitu ya. Bapak dulu ya. Realitas keragaman yang kita tidak bisa pungkiri, bahkan kita bisa mengatakan realitas keragaman itu bagian dari sesuatu yang memang disengaja diciptakan Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa moderasi beragama menjadi sesuatu yang perlu kita perkuatkan dalam tataran kehidupan kita hari ini. Yang kedua, tentu saja menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang bisa merusak tatanan hubungan antar agama dan antar umat beragama. Tantangan apa itu? Misalnya ada paham-paham yang radikalis ekstrim, paham-paham yang intoleran, kelompok-kelompok yang fanatisme eksklusif, kelompok-kelompok yang tidak mau melihat orang yang berbeda, kelompok-kelompok yang maunya menang sendiri, yang inklusif maunya benar sendiri, yang tidak mau melihat kebenaran orang lain dan seterusnya. Kelompok-kelompok ini akan berbahaya ketika nanti dia mengatakan bahwa ketika ada orang yang tidak sama dengan kebenaran yang diyakini, maka itu adalah salah. Karena itu salah, maka itu harus diluruskan. Kalau tidak bisa diluruskan dengan baik, maka boleh dibunuh orangnya. Itu bahaya. Bom bunuh diri itu puncak dari sikap-sikap yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih harus akui bahwa paham-paham yang sedemikian itu masih berkeliaran di samping kita, masih berkeliaran di tengah-tengah kita, di dalam masyarakat kita. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Mengapa moderasi beragama mesti menjadi pilihan sikap hidup kita antar agama dan hubungan umat beragama. Itu kira-kira alasan mengapa moderasi ini penting untuk kita perkuatkan. Nah, kemudian bagaimana moderasi beragama? Ya tentu saja dengan semua tantangan tadi memerlukan sebuah perbaikan, sebuah formulasi cara pandang, cara bersikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menjewantahkan esensi ajaran agama. Ini mulai masuk pada substansi regulasi kita. Ini Perpres 58 ya, Perpres 58 tahun 2003 pasal 1 ayat 1, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang, cara bersikap dan praktik beragama kita dalam kehidupan bersama. Gariskan, praktik kehidupan beragama dalam kehidupan bersama dengan menjewantahkan esensi ajaran agama. Apa esensi ajaran agama kita? Bahwa melindungi martabat kemanusiaan itu esensi ajaran agama kita. Kalau ada agama kita atau paham keagamaan kita, apalagi sikap beragama di antara kita yang mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan, maka bisa dipastikan ada yang salah dengan cara beragama. Karena esensi beragama harusnya adalah melindungi martabat, harkat martabat kemanusiaan kita. Kemudian membangun kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum itu juga kata kunci. Kebaikan-kebaikan yang bersifat umum, kebaikan yang berefek pada masyarakat umum, ini harus menjadi cara bersikap, cara pandang dan cara praktik beragama kita. Jika agama kita tidak memberikan kemaslahatan pada masyarakat umum, dengan beragama justru kita menjadi ancaman bagi kedamaian,
bagi ketentraman, bagi ketenangan masyarakat umum, maka ada yang salah dalam agama. Ada yang keliru dalam memahami agama dan praktek kita dalam beragama. Itu kunci yang berikutnya. Tak apa. Kemudian tentu saja dalam konteks berikutnya, kemudian berlandaskan pada prinsip adil. Prinsip adil, prinsip keberimbangan, keadilan. Sebagaimana pengertian dari moderasi tadi kan jalan tengah, tidak ekstrim. Itu adalah bagian dari cara untuk memastikan keadilan bisa ditegakkan, untuk memastikan bahwa kita bisa berlaku adil. Keadilan tidak mungkin kita berikan jika kita sudah memulainya dengan keberpihakan pada sisi satu, pada salah satu ekstrim. Keadilan baru bisa ditegakkan jika kita berada di posisi tengah-tengah yang bisa memahami ekstrim kiri, bisa memahami ekstrim kanan, bisa membangun keseimbangan supaya tidak ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan. Karena itu dengan keadilan maka kata kunci berikutnya adalah akan mewujudkan keberimbangan, akan menjadikan sebuah keseimbangan dalam tataran hubungan kita, hubungan antar agama, hubungan antar umat beragama. Terus mentaati dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mengapa moderasi beragama itu penting? Adalah agama yang harus kita praktekkan, sikap dan cara pandang kita beragama yang mentaati Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita bisa pahami dan kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, masih ada di antara kita yang melihat Pancasila itu sebagai sesuatu yang dianggap tidak agamis, dianggap bukan nilai agama. Masih ada yang melihat Pancasila itu tauhid karena bukan diambil dari dasar-dasar agama. Kalau Islam misalnya Pancasila bukan dari Al-Quran dan hadis, ya karena memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Pancasila itu. Karena itulah dianggaplah Pancasila itu tauhid, harus diganti dengan ideologi yang agamis katanya. Masih ada. Nah, ini tantangan kita. Termasuk undang-undang Pancasila, undang-undang sebagai kesepakatan bangsa. Dan ini tertera dengan jelas pada Perpres 58 tahun 2023 pasal 1 ayat 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu maka kita harus mampu menempatkan agama dan keberagamaan kita dalam konteks moderasi. Pertama, bahwa pastikan keyakinan dan praktek beragama kita itu sejalan dengan upaya untuk memperteguhkan kecintaan kita kepada negara. Itu yang harus kita pastikan Bapak Ibu. Konsep moderasi adalah, ini mungkin saya percaya pasti sudah dapat, sudah banyak, sudah sering kita mendengarkan. Saya hanya ingin menegaskan saja bahwa moderasi pertama menginginkan kita dalam meyakini dan praktek beragama yang harus sejalan dengan memperteguh kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Di antaranya, di antara wujud kecintaan kita kepada bangsa, di antara wujud kita beragama dengan kecintaan kita kepada bangsa dan negara adalah kita menerima Pancasila dan NKRI itu sebagai ideologi negara, sebagai landasan politik bernegara kita yang hari ini paling baik, yang terbaik hari ini. Ideologi bernegara yang bisa mempersatukan kita dalam keragaman agama, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Pancasila. Pancasila bukan agama. Pancasila adalah ideologi bernegara. Pancasila bukan agama, tetapi Pancasila bersinergi dengan nilai-nilai agama. Saya bisa mengatakan bahwa Pancasila adalah implementasi dari ajaran agama kita masing-masing. Islam seperti misalnya, Pancasila adalah implementasi dari ajaran agama Islam konteks Indonesia. Karena itu tidak ada alasan untuk kita menolak Pancasila sebagai landasan hukum negara yang tauhid tadi oleh kelompok orang misalnya. Ya, Pancasila, NKRI sebagai sistem politik terbaik kita hari ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus bisa berkaca bahwa NKRI sesungguhnya di balik itu adalah sebuah pengakuan kita tentang keragaman. NKRI adalah kesepakatan bangsa, konstitusi negara yang di balik itu menunjukkan bahwa kita memelihara keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara kita. Bagaimana ceritanya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan menunjukkan adanya keragaman di balik itu.
Kesatuan menunjukkan adanya keberbilangan di baliknya. Tidak akan ada kesatuan jika kita tidak berbilang, jika kita tidak beragam, jika kita tidak berbeda. Kalau hanya satu, tidak akan perlu istilah kesatuan itu. Kalau hanya satu, tidak perlu lagi kampanye tentang kesatuan. Justru karena kita beragam, karena kita banyak perbedaan, maka kesatuan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Bapak Ibu, kalau kita menolak keragaman, maka sebenarnya juga kita meniscayakan kesatuan. Kalau kita tidak menerima keragaman, maka kita juga menafikan kesatuan. Kira-kira seperti itu, bagian kesatuan. Ini bagian dari komitmen kebangsaan yang harus kita wujudkan dalam keragaman kita. Yang kedua, pastikan dengan moderasi beragama, kita menempatkan keyakinan keagamaan kita dan praktek beragama kita yang mengedepankan harmonisasi dan kerukunan sebagai manifestasi rahmatan lil alamin kalau dalam Islam. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan dalam konteks keagamaan, konteks kebangsaan kita, maka harmonisasi dan kerukunan menjadi kuncinya. Semuanya harus berlandaskan pada harmonisasi dan kerukunan. Itu kira-kira. Nah, ini dalam terminologi indikator moderasi adalah anti kekerasan. Artinya kita harus sadar Bapak Ibu bahwa dalam interaksi sosial, dalam persoalan sosial kemanusiaan, hubungan antar umat, hubungan antar agama pasti ada persoalan. Jangankan antar orang yang berbeda, antar etnik, antar agama yang berbeda. Dalam rumah tangga saja, sesama saudara kita punya banyak perbedaan. Tadi itu santai saja, di satu meja makan saja punya banyak selera makan. Tetapi moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak sekali-kali mengambil jalan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah apapun persoalan, apapun perbedaan pendapat kita, maka selesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik demi harmonisasi dan kerukunan. Karena penyelesaian masalah dengan kekerasan sama sekali tidak akan pernah mengantarkan kita pada harmonisasi dan kerukunan. Baik, yang ketiga, pastikan dengan moderasi beragama, keyakinan dan praktek beragama yang kita lakukan tidak menafikan aspek kontekstual. Bahwa agama bukan creatio ex nihilo. Agama bukan creatio ex nihilo. Agama bukan sesuatu yang turun tanpa dasar, tanpa sebab kepada kita. Tapi agama turun adalah untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan kita. Agama menjawab semua persoalan yang dihadapi kita. Pada saat turunnya wahyu misalnya dalam Islam, pada saat turunnya Al-Quran dalam Islam, maka Al-Quran itu turun adalah untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Itulah yang kita kenal hari ini dengan asbabun nuzul yang harus kita pelajari. Begitupun Nabi, ketika Nabi menghadapi persoalan dengan umat-umatnya, dengan masyarakat Muslim, ketika Nabi tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran, Nabi yang terus mencari penyelesaian, menjawab persoalan umat, keluarlah yang kita kenal dengan hadis Nabi. Inilah yang dalam Islam dikenal dengan asbabul wurud hadis, sebab-sebab keluarnya hadis Nabi. Artinya bahwa dua contoh ini saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian bahwa agama tidak bisa kita pisahkan memahaminya dengan kontekstual kita. Agama harus dipahami dengan nilai-nilai kebudayaan lokal di mana agama itu berada. Dan itu saya selalu mengatakan Islamnya Indonesia harus dilihat dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia. Jangan melihat Islam Indonesia dengan konteks kebudayaan Timur Tengah. Jangan mengukur budaya agama masyarakat Muslim Indonesia dengan budaya agama masyarakat Timur Tengah. Sederhana saya ingin analoginya begini Pak Ustadz Pak Tony saya mohon maaf, beliau Ustadz. Saya ingin berkata bahwa ukuran pakaian ketaatan, pakaian Muslim bagi masyarakat Islam Indonesia bukanlah jubah dan sorban, tapi sarung dan telur belangak sama kopiah. Itulah identitas budaya beragama masyarakat Islam Nusantara. Tidak bisa mengukur bahwa kalau Anda
belum bisa pakai jubah, Anda belum bisa pakai surban, Anda tidak taat muslimnya, tidak bisa diukur untuk Indonesia. Dan tidak bisa diukur bahwa yang pakai jubah, pakai surban pasti itu yang paling baik. Tidak bisa diukur begitu. Nah, inilah saya contoh untuk menghubungkan antara agama dengan nilai-nilai lokal yang selalu bersinergi. Kira-kira seperti itu. Contoh lain, Bapak Ibu banyak bisa angkat contoh lain ya. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa keyakinan agama kita, praktek beragama kita harus kita lihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek kontekstual, di mana kita berada, di mana agama kita hadir, dan pada masyarakat mana kita beragama. Kemudian yang keempat, pastikan bahwa dalam beragama, keyakinan beragama dan praktek beragama kita yang bisa menerima perbedaan, kemudian menghargai dan menghormati perbedaan, dan puncaknya adalah ketika kita mampu bersama dan bersatu padu dalam perbedaan dan keragaman. Inilah makna dari toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya toleran, silakan diukur dengan 3 aspek itu. Apakah kita sudah bisa menerima orang lain yang berbeda? Apakah kita sudah bisa menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita? Dan terakhir, puncaknya, apakah kita sudah bersedia untuk hidup bersama, bersatu padu dengan perbedaan, bersahabat dengan orang yang beda agama, bekerja sama dengan orang yang beda agama. Ini puncak dari keyakinan agama atau moderasi beragama pada aspek toleran. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau kembali ke regulasi moderasi beragama, baik PMA 18 2020 maupun Perpres 58 2023, ini yang disebut dengan indikator moderasi beragama ya. Jadi indikator komitmen kebangsaan, indikator anti kekerasan, indikator akomodatif terhadap budaya lokal, dan indikator toleransi. Bapak Ibu sekalian, realitas keragaman dan perbedaan yang tak terelakkan tadi, bahwa mengapa kita berbeda, mengapa kita tidak bisa mengelak dari hidup berbeda itu, dari perbedaan apapun. Nah, kita bisa merujuk dalam banyak teks agama kita masing-masing, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya perbedaan dan nilai ajaran agama juga tak terhindarkan. Kita berbeda karena kita memang diciptakan berbeda. Kalau dalam Islam, Ustaz Bestari hafal betul itu banyak ayat yang mengatakan bahwa misalnya dikulik ja'alna minkum shir'atan wa minhaja wa rasulullah ja'alakum ummatan wahidah, dan seterusnya. Bahwa sesungguhnya kita diciptakan dengan syir'ah dan manhaj yang berbeda itu. Kalau Tuhan berkehendak menjadikan kita umat yang satu, tidak ada perbedaan, itu mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Tapi Allah tidak ingin menciptakan kita dengan keragaman itu. Untuk apa? Dia bergabung di ma'atak, untuk Allah menguji siapa dari kita yang paling pandai menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan potensi yang sama, mata untuk melihat misalnya, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, hati untuk merasa. Siapa dari kita yang paling bisa menggunakan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah tadi dalam kehidupan kita? Fastabiqul khairat, itu berlomba dalam kebaikan. Itulah mengapa kita diciptakan berbeda. Itu satu ayat yang disebutkan. Kalau mau yang lain tanya nanti Ustaz sekali itu hafal Al-Quran ayat. Itu yang Muslim ya. Kalau yang lain, kitab-kitab agama lain silakan dirujuk ke kitab masing-masing. Nah, karena kita harus menempatkan keragaman dari aspek itu, sesuatu yang tak terelakkan, bahkan memang sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan kita. Sebagaimana kita berbeda hari ini, yang saya tidak pernah meminta dilahirkan sebagai laki-laki, tapi saya laki-laki. Saya tak pernah minta lahir sebagai Melayu, ternyata saya Melayu. Sama seperti Bapak Ibu juga tidak pernah minta dilahirkan sebagai siapa. Tapi faktanya kita dilahirkan dengan perbedaan-perbedaan. Karena itu tidak ada kata lain bahwa kita harus menerima perbedaan itu sebagai sesuatu yang tak terelakkan tadi. Nah, karena kita sadar dengan perbedaan, maka kita juga harus sadar mestinya dengan nilai-nilai ajaran agama. Dalam perbedaan itu pasti ada nilai-nilai yang juga berbeda karena kita berbeda agama. Ada simbol-simbol yang juga berbeda karena kita berbeda agama. Ini juga tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Kita ingin menyembah Tuhan yang sama tapi dengan simbol yang beda. Allah, Sang Yang Widi, dan seterusnya. Pak Tony pasti hafal semua. Dia lebih dari 6 itu apa? Saya tidak aja terus.
Ini artinya ketika kita percaya dengan keragaman itu sesuatu yang tak elakkan, termasuk keragaman agama, maka kita juga harus percaya ada nilai-nilai yang juga berbeda di dalamnya yang juga harus kita terima sebagai konsekuensinya yang tak terhindarkan. Nah, berikutnya maka ketika ada perbedaan nilai, perbedaan ajaran, perbedaan simbol yang tak terhindarkan, maka dia juga akan berpengaruh pada sikap-sikap tertentu yang mungkin juga berbeda, gaya hidup tertentu yang mungkin juga berbeda, dan praktek beragama yang juga mungkin berbeda, paling tidak dalam etika interaksi sosial yang berbeda. Muslim, perempuan harus berhijab misalnya. Ini efek dari perbedaan nilai ajaran agama yang beda tadi. Harus berhijab, harus berbusana muslimah misalnya. Tetapi bolehkah dipaksakan pada umat lain dengan ajaran yang berbeda? Tidak boleh. Kita harus hargai umat lain dengan ajaran yang berbeda. Nah, ini bagian konsekuensi yang juga harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian sikap moderat. Nah, dari semua itulah maka memerlukan sikap-sikap yang moderat itu, sikap yang moderat tadi yang bisa melihat keseimbangan dari perbedaan-perbedaan itu. Kemudian inklusif, sikap-sikap yang terbuka dengan keberadaan orang lain yang berbeda, terbuka dengan kebenaran yang berbeda dari kebenaran yang kita percayai, sikap-sikap yang bisa membiarkan orang lain meyakini perbedaan-perbedaan keyakinan masing-masing, itu inklusif. Toleran tadi mulai dari menerima, memahami, menghargai sampai hidup berdampingan dengan orang yang berbeda, baik antar agama maupun antar umat beragama. Ini yang harus kita bangun Bapak Ibu dalam konteks penguatan moderasi. Nah, inilah yang kita sebut dengan kerukunan agama, kerukunan antar umat beragama dengan regulasi DMA 18/2020, Perpres 58/2023 diantaranya ya. Kalau yang lain kita harus bertanya dengan Pak Kabiro Biro Hukum Menak ya, pasti beliau yang menguasai semuanya. Saya bisa menunjuk dua ini. Dalam bentuk apa substansi penguatan moderasi beragama? Saya istilahkan dengan 46789. Jadi kalau di beberapa tempat saya berikan materi ini, nomor kontak penguatan moderasi beragama berapa? 46789. Silakan ditelepon Pak Ahmad Kodori, itu nomor kontak. Nanti boleh simpan gitu ya. Nomor kontak penguatan moderasi beragama adalah 46789. Tapi apa sebenarnya itu? Inilah muatan 46789. 4 indikator, 6 ekosistem, 7 esensi, 8 kelompok strategis, dan 9 kata kunci moderasi beragama. Itu ya. Oke, nah sini saya rangkum substansi itu. Substansi penguatan moderasi beragama, nomor kontaknya 46789 berdasarkan Perpres 58/2023 plus. Nah, ini ada makna plus. Plus itu saya akan tunjukkan nanti apa plus itu dan di mana plus itu. 4 indikator. Bagian ini saya tidak akan jelaskan. Saya yakin betul pasti sudah banyak mendapatkan materi ini. Bahwa komitmen kebangsaan tadi sudah dielaborasi, toleransi, anti kekerasan, kemudian akomodatif terhadap budaya lokal, itu adalah indikator. Artinya kita dianggap moderasi jika 4 hal itu ada dalam kehidupan kita. Jika 4 hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita beragama dan hubungan kita dengan umat beragama yang lain. Oke. 6 ekosistem moderasi, saya sudah melihat materi tadi pagi juga sudah di sana tampilkan. Ada masyarakat, ada pendidikan, keagamaan, media, politik, dan negara. 7 esensi moderasi, menjaga keselamatan jiwa adalah bagian yang tak boleh hilang dari apapun moderasi, apapun bentuk moderasi yang kita lakukan. Apapun bentuk moderasi yang kita praktekkan, maka esensi menjaga keselamatan jiwa adalah bagian yang tidak boleh hilang. Kemudian menjunjung tinggi keadaban mulia, itu esensi moderasi. Menghormati harkat martabat kemanusiaan, itu yang saya sebutkan tadi. Jika kita dengan alasan beragama atau keyakinan beragama kita tapi mencederai harkat martabat kemanusiaan, maka ada yang keliru dalam keagamaan dan beragamaan kita. Kemudian memperkuat nilai moderasi, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, dan terakhir komitmen kebangsaan. Itu 7 esensi moderasi beragama. 8 kelompok strategis, tadi pagi sudah ada, saya lihat juga dalam materi. Ada birokrasi, dunia pendidikan, TNI, kepolisian, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis. Nah,
Nah, dan 9, 4, 6, 7, 8, 9 adalah kata kunci moderasi beragama dari toleransi sampai kemajemukan. Saya akan jelaskan ini saja barangkali karena plusnya ada di sini. Yang plus tadi dua Perpres 58 tahun 2023, plusnya ada di 9. 4, 6, 7, 8 ada di Perpres. Yang 9 itu diramu dari banyak regulasi dan banyak rujukan menemukan 9 kata kunci itu. Ya, 9 kata kunci ini tidak bulat seperti 4, 6, 7, 8. Kalau 4, 6, 7, 8 itu bulat-bulat kita bisa baca di Perpres, kan ketemu secara penuh di Perpres dengan penjelasan detailnya. Tapi kalau 9 tidak. 9 itu dari ramuan kombinasi dari regulasi yang ada melahirkan 9 kata kunci moderasi pertama. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ini saja ya. Nah, 4 indikator tadi hanya sekilas saja. Sebagai indikator bahwa kalau kita mau mengatakan bahwa penguatan moderasi beragama itu sudah berhasil dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, maka pastikan kita dan umat kita sudah memiliki komitmen yang kuat dengan nilai-nilai kebangsaan tadi itu. Pastikan kita dengan umat beragama kita masing-masing dan umat kita memiliki komitmen yang kuat tentang NKRI, Pancasila, Undang-Undang dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita dianggap moderasi. Silakan Bapak Ibu, nanti ukurannya ada pada kita masing-masing secara individu, dalam keluarga, dalam masyarakat maupun dengan umat kita masing-masing. Apakah kita sudah mampu mengambil tindakan untuk tidak melakukan kekerasan dalam penyelesaian persoalan? Kalau kita moderat, kalau kita sudah moderasi, maka kita tidak akan memilih tindak kekerasan dalam menyelesaikan apapun persoalan yang terjadi antar kita. Kita akan lebih mengedepankan komunikasi dan dialog untuk menyelesaikan persoalan. Itu indikatornya. Nah, kita sudah toleran jika kita sudah berjiwa besar, kita sudah bisa menerima, menghargai dan menghormati perbedaan. Kemudian kita sudah bisa hidup berdampingan dan bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Itu kuncinya. Kalau aspek itu belum kita miliki, belum bisa kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, masyarakat, apalagi dengan umat beragama kita masing-masing, maka moderasi masih harus diperkuat oleh kita semua. Yang 4 tentu saja mampu menghargai dan memahami berbagai tradisi dalam masyarakat agama. Tadi sudah saya jelaskan. 7 esensi moderasi beragama, saya gambarkan gini saja ya. Nah, sudah tidak perlu saya jelaskan. Oke. Kemudian ekosistem moderasi, ada 6 faktor yang menentukan ekosistem itu. Perpres 58 tahun 2023 dan bab 2 poin C, 6 faktor ekosistem moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu, inilah yang namanya ekosistem. Ekosistem itu lingkungan-lingkungan yang saling terkait, saling terhubung, kemudian saling menentukan dalam sebuah proses yang kita sebut moderasi beragama. Jika ada bagian-bagian dari ini tidak terbangun dengan baik moderasi beragamanya, tidak terlaksana dengan baik cara kerja, mulai dari cara pandang, cara bersikap, kemudian cara berpraktik beragama, maka ini akan menjadi persoalan dalam moderasi beragama. Karena itu yang namanya ekosistem ini harus terbangun dengan baik pada semua level, pada semua bagian harus terbangun dengan baik. Penguatan moderasi beragama harus berjalan dengan baik sehingga akan menimbulkan harmonisasi, kerukunan dalam hubungan agama dan hubungan antar umat beragama. Ini yang namanya ekosistem, dan Bapak Ibu, kita semua sesungguhnya bagian dari ekosistem ini. Kita semua bisa menjadi bagian dari sini yang akan menentukan berhasil atau tidak penguatan moderasi beragama kita hari ini dan ke depan. Ini yang ekosistem moderasi dalam 8 kelompok strategis tadi. 8 kelompok strategis. Kalau ini kita kaitkan dengan pilkada damai yang sebentar lagi kita akan hadapi itu, maka ini juga akan sangat menentukan apakah kita bisa mewujudkan pilkada damai, pilkada yang rukun, Kalimantan Barat yang rukun dalam pilkada serentak. Ini juga sangat ditentukan oleh 8 kelompok strategis. Saya akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Ini
ada dalam Perpres, sangat jelas dalam Perpres itu, tinggal dibaca, pahami. Jadi 8 kelompok strategis ini adalah penguatan moderasi yang harus kita lakukan secara bersamaan. Kemudian NKB ada menjadi bagian yang sangat penting, sangat sentral dalam penguatan 8 kelompok strategis ini. Dan dengan semua peran itu maka kita akan bisa mewujudkan pilkada damai 2024 Kalimantan Barat. Sekilas saja ya. Ini yang tadi 9 kata kunci moderasi beragama. 9 kata kunci moderasi beragama. Masih ada ya kalau perlu saya jelaskan? Rasanya sudah kita pahami semua di situ. Toleransi kita sudah pahami tadi, mulai dari menerima, menghargai, menghormati sampai kesediaan untuk hidup bersama. Komitmen kebangsaan kita sudah pahami tadi, tentunya anti kekerasan juga sudah, menghargai tradisi juga tadi sudah dijelaskan, kemaslahatan bahwa agama yang kita anut itu harus membangun kemaslahatan umum. Kalau ada agama yang justru menjadi ancaman, maka ada persoalan, ada masalah dalam agama kita. Adil dan keadilan, keseimbangan, kemanusiaan, dan kemajemukan. Bapak Ibu sekalian, ternyata ini belum, animasinya belum update tadi ya. Sebentar, saya izin. Atau Bapak Ibu sampai di sini ada yang mau dikomentari? Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan yang saya hormati, kalau ada Bapak dan Ibu yang mau sharing bisa langsung sebelum melanjutkan materi yang selanjutnya.